dibersihkan dulu. Atau kalau orang yang Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wa bi ulumihim fid dharain amin. Yang di kitabnya halaman 42. Syarat wudu dan mandi. Maksudnya di sini mandi wajib. Ini kemarin sudah kita belajar rukun wudu dan rukun daripada mandi. Kalau rukun wudu kemarin itu ada 6. Apa juga yang dimaksud dengan rukun? Rukun itu pekerjaan, sesuatu apa yang kita perbuat atau yang kita kerjakan. Misalkan judulnya rukun wudu, hakikat pekerjaan wudu yang harus kita lakukan ya 6 macam. Bila yang 6 macam itu kita tertinggal dari satu, maka tidak sah wudunya tadi. Jadi rukun itu pekerjaan, inti dari pekerjaan ya, apa yang mau kita kerjakan. Kemarin mandi wajib juga di sini di kitab ini ada 3. Yang pertama niat, yang kedua di kitab ini disuruh menggosok kalau ada yang bersalah. Nah yang keempat, yang ketiga merasakan air seluruh badan. Nah, itu namanya pekerjaan mandi wajib. Tentunya air yang suci lagi mensucikan. Nah, apa yang dimaksud dengan syarat? Kalau syarat ini pekerjaan yang mana kita harus persiapkan sebelum mengerjakan wudu atau mandi wajibnya. Jadi syarat ini persiapannya, pekerjaannya ini harus kita adakan. Kalau tidak ada syarat ini, maka bisa menyebabkan tidak sah pekerjaan. Lalu syarat wudu dan mandi wajib ini beliau langsung menyambung sekaligus antara wudu dan mandi wajib, yaitu ada 10 perkara. Wajib dihafal, setidak-tidaknya paham, tahu. Bila ketemu masa ini, oh ini syarat daripada mandi wajib, oh ini syarat daripada wudu. Yang pertama Islam. Jadi kalau orangnya bukan Islam, walaupun dia mandi wajib, walaupun dia berwudu, tetap hukumnya orang tadi itu tidak memenuhi syarat. Artinya wudunya, mandi wajibnya tidak. Jadi syaratnya itu pertama harus orang Islam. Yang kedua mumayyiz. Mumayyiz ini artinya dia telah mengerti, membedakan mana yang baik dengan mana yang buruk. Itu bisa dia membedakan ini baik, ini buruk, ini bagus, tidak bagus. Nah, itu mumayyiz itu namanya. Dan dapat makan sendiri. Di antara lagi ciri orang mumayyiz itu makan bisa sendirian. Masih disuapin itu tuh mumayyiz namanya. Mana yang benar, mana yang salah, tahunya itu mumayyiz juga namanya. Artinya orang tadi ini akalnya itu sudah cerdas. Jadi kalau dia tidak mumayyiz, contoh misal orang gila, wudu misalkan, contoh wudunya hukumnya tetap tidak. Kenapa? Karena dia akalnya tidak berfungsi. Atau misalkan orang ini pun sudah karena ketuhanan, sholat wudunya tidak ada wudunya. Yang ketiga, suci daripada haid dan nifas. Nah ini kalau orang perempuan ada haid dan nifas, artinya bisa menemui namanya haid atau nifas. Dia harus suci dulu dari itu, maka barulah dia itu sah wudunya dan sah mandi wajib. Kalau orang masih keadaannya haid atau nifas, masih keadaannya masih keluar darahnya, biar dia mandi berkali-kali, biar dia wudu berkali-kali, tetap hukumnya orang tadi itu masih berhadas bersih. Kalau di sini tidak ada masalah, anda akan haid.
Yang keempat, suci daripada sesuatu yang menegakkan sampai air kepada kulit. Nah, jadi harus kita itu perhatikan anggota wudhu kita atau anggota mandi wajib kita yang mana dapat menegakkan air. Jadi harus dibersihkan dulu. Contoh misalkan yang menegak air, cat minyak. Nah, itu misalnya cat minyak kuat di sini. Nah, itu wajib dibersihkan dulu sebelum wudhu. Kalau misalkan cat minyak itu masih ada, lalu kita paksa wudhu, maka hukumnya tidak sah. Kenapa jadi tidak sah? Karena air tadi tidak sampai ke anggota wudhu kita disebabkan ada yang menghalangi. Contohnya seperti cat minyak. Jadi bersihkan dulu. Atau kalau orang yang kerja menyiangi iwak, membersihkan ikan, nah, itu hati-hati sisipnya tuh diletakkan di tangannya, pasti itu dibuang. Karena kalau dia sampai dulu dia masih melengket prosesnya, itu menegak sampainya air ke. Jadi sebelum wudhu itu dilihat dulu, jangan langsung wudhu. Yang kelima, tiada ada atas anggota sesuatu yang merubahkan air. Jadi di anggota ini, kalau tadi menghalangi air, kalau ini dia merubah akan air tadi. Contohnya misalkan tangan ini punya haus masih bau misalnya, ya kan? Nah itu wajib dulu dihilangkan dulu. Minyaknya apa itu wajib digosok dulu. Jangan begitu masih berminyak ini, tangan dia langsung menganu air langsung ke muka. Nah itu airnya tuh pasti harum. Karena air tangan kita di tangan ini sedikit bercampur dengan sesuatu yang suci, jadinya air mustak. Air yang mustakmal ini tidak perlu dipakai untuk berwudu. Jadi sebagusnya sebelum wudhu gosok dulu tangannya. Apalagi hukumnya kemarin menggosok tangan sebelum wudhu, hukumnya langsung aja lihat dulu, periksa dulu kan. Apalagi minyaknya kelihatan mengkilat nanti. Atau sabun, ya kan? Sabun masih beranu nih, masih ada sabunnya. Begitu ada sabunnya tadi, begitu kita tuang ke air, musanya pun terlihat langsung kita berminyak. Namanya itu wudhu, ada itu enggak? Jadi bersihkan dulu betul-betul anggota yang mau dibasuh atau anggota mandi wajib. Begitu juga mandi wajib, ya kan? Airnya masih ke sabun misalkan, jadi bersih-bersih dulu tubuh tadi dari kotoran, dari yang menghalangi airnya tadi, atau dari yang merubahkan air tersebut. Yang keenam, mengetahui segala fardunya, baik fardu wudhunya ataupun fardu daripada mandi wajibnya. Maksud fardu ini yang wajib dikerjakan. Nah, kayak wudhu, mana yang fardunya? Contoh misalkan wudhu, ya, habis itu bersamaan dengan membasuh muka, ya kan, habis itu membasuh dua tangan mulai dari ujung jari sampai siku, wajib dilebihkan. Habis itu menyapu sebagian kepala. Nah, palingnya bang, hukumnya waktu sunnah, tidak wajib tuh. Nah, kita tuh harus tahu seperti itu. Kalau nggak tahu, kita tidak bisa membedakan itu, maka syaratnya kita nggak terpenuhi. Maka wajib tahu, wajib belajar kita tentang masalah rukun-rukun wudhu tadi dan yang sunnah. Maka kalau kalian malas juga, gak usah mempelajari sunnahnya, pelajari ini yang wajibnya. Jadi mudah ingat. Bila yang fardunya atau yang wajibnya ini ada 6 perkara, itu aja dihafal. Artinya di luar dari ini pekerjaannya sunnah. Jadi setiap syarat ini harus betul-betul kita persiapkan. Nanti ada lagi namanya syarat sembahyang.
Cara sembahyang itu begitu juga. Kita harus wajib bisa membedakan mana pekerjaan yang wajib atau pekerjaan yang fardu, mana pekerjaan yang sunnah. Nah, tentunya yang fardu tadi ya rukun sembahyangnya. Nah, rukun sembahyang itu ada berapa? Ada berapa yuk? Rukun sembahyang itu ada 13. Ada yang menambahkan 17. Kalau dia pun meminta koma ini. Nah itu harus tahu kita. Jadi yang berangkat tangan, nah, itu bukan daripada pekerjaan fardu sembahyang. Membaca surah itu pun juga bukan fardu daripada sembahyang. Artinya bukan kewajiban, rukun daripada sembahyang. Nah itu harus juga kita bisa bedakan. Kalau kita tidak bisa membedakan, akhirnya kita anggap semua wajib. Iya, lalu akhirnya ada imam salah baca ayatnya, dianggapnya tidak sah sembahyangnya. Padahal sah aja sembahyangnya. Cuma karena kita tidak mengerti itu perkara yang sunnah, artinya apabila tersalah atau dia tertinggal atau kurang dia punya ayat, itu tidak merusak akan sembahyang. Ada lagi misalkan imamnya berkunut, kita ini hobinya tidak berkunut, atau sebaliknya, ini imam tidak berkunut, kita sembahyangnya berkunut, lalu timbul aja Muhammadiyah pun terpulang kita tidak masuk itu. Nah, padahal itu kunut itu hukumnya sunnah abaat. Yang mana sunnah abaat ini bila kita bisa mengerjakan, ya kan, mendapat pahala. Bila kita tinggalkan, walaupun dengan sengaja, disunatkan sujud sahwi. Disunatkan itu hukumnya tidak wajib dan tidak merusak sembahyang kita. Andai kata juga terlupa juga sujud sahwinya, ya tidak apa-apa juga. Kenapa? Karena kunut tadi itu sunat abad, bukan daripada rukun sembahyang. Akibat kenapa jadi kita begitu? Karena kita tidak tahu mana rukun, mana yang sunat. Nah itu makanya syarat seluruh syarat pekerjaan itu seperti sembahyang wajib, diantaranya harus mengetahui segala yang fardu. Artinya dia bisa membedakan mana yang sunnah, mana yang fardu. Jadi belajar sembahyang itu tidak langsung singkat begitu jelaskan langsung bisa, tidak. Air dulu dibahas. Begitu belajar air, tahu mana nanti, supaya kita belajar itu betul-betul teratur. Dia misalkan belajar air, habis itu belajar wudhu tidak masuk, habis itu belajar di sembahyang tidak nyambung sudah. Karena khawatir wudhunya tadi bisa tidak sah. Nanti belajar dia wudhu, tapi belajar mandi wajibnya tidak. Otomatis ya kalau betul mandi wajib kita, kalau kesana belajar juga mandi wajib, belajar juga wudhunya, tapi tidak bisa berbasuh merah, istinja tidak bisa, tetap aja tidak sah. Belajar kan ini sembahyangnya, rukunnya, syaratnya dia pelajari, tapi tidak belajar wudhunya, tidak belajar mandi wajibnya, tetap aja tidak sah. Makanya belajar fikih ini sebelum balik tuh jadi sudah kewajiban orang tua. Orang tua belajar tidak banyak sebenarnya, sedikit aja. Kelamaan dia sekolah mulai SD kelas 1 sampai kelas 6 itu kelamaan panjang tuh, tapi mau aja dia menyekolahkan anak, tapi urusan sembahyang ini banyak yang tidak mengerti, bahkan banyak yang tidak mempelajari. Itu nyambung lagi SMP 3 tahun lagi, nyambung lagi SMA 3 tahun lagi, nyambung lagi kuliah berapa tahun tuh urusan sembahyang kalau bisa. Kalau lima HP itu bisa. Aduh, masih yang kada bisa, walaupun semuanya kada tahu, ya kan? Wudhu kada tahu, rukun wudhunya, apa yang namanya syaratnya kada tahu, nah itu bahayanya. Yang ketujuh, bahwa jangan mengiktifatkan salah suatu daripada fardunya itu sunnah. Nah, jangan sampai kita meyakini, misalkan nih,
Muka tadi kan fardu hukumnya atau hukumnya itu wajib. Jangan sampai kita beranggapan itu perkara sunnah. Bila kita mengiktikadkan itu, meyakini itu, membasuh muka tadi itu sunnah, maka tidak terpenuhi syarat daripada orang berwudu. Jadi harus betul-betul paham kita mana yang fardu, mana yang katanya keras, kada terbiasa aja kita. Ini kalau orang terbiasa, gampang aja. Karena kada terbiasa, lah kelihatannya berat. Soalnya terbiasa yang lain. Itu jadi masalah. Orang tuh terbiasa berokok, ya kan? Ada berokok sakitnya. Orang tidak terbiasa berokok, juga berokok sakit, biasanya kepalanya. Jadi sebenarnya faktor kada terbiasa aja. Kalau sudah terbiasa memahami, mempelajari, ya insya Allah bisa aja. Yang kedelapan, air yang suci lagi mensucikan, atau disebut dengan air yang mutlak. Jadi memakai wudhu tadi atau mandi wajib tadi itu wajib memakai, syaratnya harus memakai air yang mutlak atau air yang suci lagi mensucikan. Nah, kalau misalkan dia tidak tahu air suci mensucikan, nanti kalau dia wudhu kayak apa, walaupun tahu sudah cara wudhunya, tapi ini airnya mutlak kan bukan enggak. Nah, makanya dia harus rumus belajar. Yang kesembilan, masuk waktu bagi orang yang berkekalan hadas. Maksudnya orang yang punya penyakitnya ini misalkan tidak pernah berhenti, dia punya kencing. Nah, itu syaratnya dia wudhu itu harus masuk waktunya, tidak boleh di luar waktu. Misalnya waktu zuhur jam 11 misalkan belum waktunya, itu berarti kan belum masuk waktunya, masih jam 11. Begitu azan hari, karena kondisinya dia ini seorang yang punya penyakit yang senantiasa keluar, dia punya najis dari kemaluannya tadi, maka wudhunya itu wajib harus masuk waktu. Berbeda bagi orang yang normal. Kalau orang yang normal yang tidak punya penyakit ini, dia belum masuk waktu, dia boleh sudah wudhu. Nah, itu bedanya tuh antara orang yang punya penyakit flu baul, kencingnya tidak berhenti, apa dia punya penyakit. Maka ini caranya wajib orang tadi itu wudhunya setelah masuk waktu. Yang ke-10, berturut-turut bagi orang yang berkekalan hadas. Nah, diantaranya lagi dia wajib juga berturut-turut wudhunya tadi atau mandi wajibnya tadi. Maksudnya berturut-turut tadi, nggak boleh kayak itu sampai kering dia punya, misalnya membasuh mukanya dulu, nggak boleh kering mukanya langsung disambung dengan membasuh tangan. Berbeda kalau orang yang nggak punya penyakit, itu boleh aja dikredit wudhunya. Di rumah sini basuh muka aja, habis kalinya air, sambung lagi di rumah sana, sambung lagi ke kanan, itu boleh. Cuman bagi orang yang tidak punya penyakit seluruh bau. Tapi kalau orang yang punya seluruh bau tadi, dia wajib berturut-turut. Batas lamanya itu keringnya dia punya bekas wudhu. Kalau orang yang tidak ada penyakitnya, boleh aja dia pun nyambung walaupun sudah kering. Ya kan, basuh muka kering udah, sambung di masjid sana tangannya aja kering, sudah sambung lagi masjid yang lain misalkan kepala menyapu kepala sebagian, boleh hukumnya. Tapi kalau orang yang berkekalan hadas, maka tidak boleh. Nah, inilah 10 macam yang disebut dengan syarat wudhu dan mandi wajib. Yang mana syarat itu artinya harus kita persiapkan sebelum kita mengerjakan wudhu tadi atau mandi wajib. Artinya ada yang dalam artian misalkan penghalang daripada sampainya air, itu wajib dibuang dulu. Ada yang pemahamannya harus kita pahami, ini pekerjaan wudhu rukunnya, ini bukan rukun, itu harus kita pahami. Itu sebelum wudhu kita tuh harus tahu. Selanjutnya, segala yang membatalkan wudhu.
Jadi orang sudah wudu ada pembatalnya. Bila kita melanggar ini maka batal wudu kita. Kalau nggak ada yang termasuk di sini, maka wudu kita itu tidak batal. Jadi ada beberapa macam yang menyebabkan wudu kita tadi itu bisa batal. Artinya kalau kita sudah batal wudu, disebutlah kita itu berhadas kecil. Tapi kalau kita wudu, disebut kita itu suci. Kalau kita junub, disebut kita itu berhadas besar. Jadi keadaan kita ini ada tiga. Terkadang kita ini suci, terkadang kita ini berhadas kecil, terkadang kita ini berhadas besar. Kalau orang yang berhadas besar, kemarin sudah dibahas, ada larangan-larangannya. Kalau orang yang berhadas kecil, ada juga larangan-larangannya. Ya kan? Sudah dijelaskan kemarin. Nah, untuk menyelesaikan hadas kecil dan hadas besar, ya kan diantaranya untuk menghilangkan hadas kecil berwudu, untuk menghilangkan hadas besar mandi wajib sebutnya. Nah, lalu pembatal wudu, insya Allah mudah-mudahan dari kita belajar Allah Subhanahu Wa Taala kita dan diberikan paham oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbalan. Allahumma arzuqna ikhlasi qalbi wa fi nashrihi wa fi jami'i ta'ati wa amalika ya arhamar rahimin. Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillahi rabbil alamin.